Kalau masih ada yang bilang timnas Indonesia harus dibongkar total untuk bisa bersaing di level Asia, mungkin mereka perlu menonton 3 sampai 4 pertandingan terakhir Garuda di bawah John Hetman sekali lagi. Karena yang kita lihat sekarang bukan tim yang sedang dibangun dari nol, bukan juga tim yang kehilangan identitas, justru sebaliknya. Timnas Indonesia saat ini terlihat seperti mesin yang sudah jadi, tetapi selama ini belum disetel dengan sempurna. Dan hasil positif di FIFA Matchday Juni ini menjadi bukti paling nyata bahwa skuad Garuda sebenarnya hanya butuh satu hal, yaitu polesan yang tepat. Lalu apa yang berubah dari timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir di era John Hetman? Dan kenapa kemenangan atas Mozambik menjadi sinyal besar menuju proyek Piala Dunia 2030? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Teman-teman, kalau kita melihat beberapa laga terakhir timnas Indonesia di bawah asuhan Coach John Hetman, ada satu pola yang sangat jelas terlihat. Tim ini semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Pada awal kedatangannya, Hetman tidak mencoba mengubah semuanya secara drastis. Dia justru melakukan sesuatu yang sering dilakukan pelatih kelas dunia, mempertahankan pondasi yang sudah bagus, lalu memperbaiki detail-detail kecil yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Hasilnya mulai terlihat. Transisi lebih cepat, jarak antar lini lebih rapat, tekanan kepada lawan lebih terorganisir. Para pemain terlihat jauh lebih memahami kapan harus menyerang dan kapan harus mengontrol tempo pertandingan. Dan eksekusi penyelesaian akhir pun semakin baik. Ini yang paling penting menurut aku, teman-teman. Permainan Garuda juga terlihat lebih dewasa sekarang. Kemenangan telak atas Oman kemarin menjadi bukti bahwa timnas kita di tangan pelatih yang tepat, bukan di tangan pelatih yang diinterview saat Natalan. Bang, kau kok masih bahas pelatih yang sebelumnya? Dia kan udah out. Bukan begitu abangku. Kita atau aku tidak menyalahkan pelatih sebelumnya. Tapi keputusan federasi itu loh yang kita atau yang aku sesalkan. Luka itu masih ada dan belum sembuh juga. Kalau enggak, ya kemungkinan 2 laga di FIFA Matchday Juni ini udah jadi persiapan timnas ke Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman, seperti kita tahu Mozambik dibantai Oman dengan skor 4-1 pada hari Minggu kemarin. Sementara Oman kita libas habis pada Jumat lalu di GBK. Jadi wajar ya kalau timnas diunggulkan untuk bisa memenangkan laga ini. Ditambah lagi Indonesia punya waktu panjang untuk istirahat. Normalnya pemain bermain stabil dan harusnya lebih menggigit lagi ya kan. Memang ada rotasi, tapi kan nggak sampailah 5 atau 7 pemain kan begitu. Hanya ada beberapa rotasi aja ya kan. Dari penjaga gawang yang awalnya Emil diganti dengan Martin Pas. Begitu juga ada Elkan, Donitri, Calvin Perdong yang bermain di menit awal pertandingan. Dan pada laga malam ini eh, menandakan bahwa kembalinya Marcelino Ferdinand setelah cedera panjangnya yang membuatnya absen atau lama absen membela timnas Indonesia. Senada apa yang disampaikan John Hetman kemarin, ajang di FIFA Matchday ini bukan dijadikannya tempat bereksperimen, melainkan untuk menguji konsistensi para pemain dalam menetapkan starter terbaik jelang Piala Asia 2027 mendatang. Nah, kita bahas sedikit pertandingan melawan Mozambik, teman-teman. Di atas kertas, Mozambik bukan lawan sembarangan. Mereka bukan tim yang bisa dianggap remeh. Mereka tim yang cukup kuat dari Afrika yang dikenal memiliki fisik bagus, kecepatan tinggi, dan agresivitas dalam duel 1 lawan 1. Bahkan sebelum laga ini, mereka berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA, ya kan?
Tapi teman-teman, sebagian besar pemain Mozambik berasal dari liga lokal mereka. Kalau aku nggak salah ya kan. Sedangkan timnas kita banyak yang merumput di Liga Eropa. Sejak menit awal, Indonesia tampil percaya diri dan menciptakan beberapa peluang yang hampir berujung gol di menit-menit awal pertandingan. Garuda tidak terburu-buru, tidak panik saat ditekan, dan yang paling menarik, Indonesia mampu menguasai jalannya pertandingan dalam banyak fase. Itu sesuatu yang jarang dilihat beberapa tahun lalu saat menghadapi tim-tim dengan kekuatan fisik yang dominan. Yang membuat permainan Indonesia begitu menarik adalah cara mereka membangun serangan, teman-teman. Bukan lagi sekedar mengandalkan umpan panjang atau serangan balik cepat. Kini ada pola yang jauh lebih jelas ya kan. Back tengah berani mengalirkan bola. Kita lihat coba Rizky Ridho sampai naik deh kan ngasih bola atau ngoper bola itu. Gelandang turun membantu build up. Wing back aktif membuka ruang. Sementara lini depan terus bergerak mencari celah. Akibatnya Mozambik beberapa kali kesulitan menentukan siapa yang harus mereka jaga. Dan ketika lawan mulai kehilangan bentuk pertahanannya, Indonesia langsung menghukum mereka dengan gol, teman-teman. Dan gol pertama terciptalah di menit ke-13 lewat kaki oleh Romeni. Setelah menerima umpan terobosan dari Ragnar Ratmangun yang ia juga berhasil melewati kiper Mozambik. Inilah tanda bahwa pemahaman taktik pemain semakin meningkat. Game plan dari pelatih mampu diterjemahkan dengan baik oleh pemain di lapangan yang berujung pada hasil-hasil positif. Teman-teman, ada hal yang sangat layak mendapatkan pujian, yaitu organisasi pertahanan. Baik di laga melawan Oman maupun melawan Mozambik, bahkan absennya pemain penting sekelas J. Ilzes tidak terlalu berpengaruh di lini belakang kita, teman-teman. Itu artinya Hetman tidak bergantung pada satu pemain saja. Kita tahu selama beberapa tahun terakhir ya kan, salah satu masalah timnas Indonesia adalah konsistensi bertahan. Seringkali bermain bagus saat menyerang, tetapi meninggalkan ruang terlalu besar ketika kehilangan bola, terkhususnya di masa kepelatihan Patrick Kluivert, ya kan? Nah, di era Hetman ini mulai terlihat perubahan signifikan. Saat kehilangan bola, para pemain langsung melakukan counter press. Lini tengah bergerak lebih kompak, back tidak mudah terpancing keluar posisi, hasilnya lawan jauh lebih sulit menciptakan peluang berbahaya. Dan inilah yang membuat Indonesia terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya. Benar-benar gila permainan timnas kita malam ini, teman-teman. Kalau ditanya, apa sih peningkatan terbesar timnas Indonesia saat ini? Jawabannya mungkin bukan soal teknik, bukan pula soal kualitas individu. Karena kualitas pemain Indonesia sebenarnya sudah sangat baik, teman-teman. Yang berubah adalah cara semua pemain bekerja sebagai tim. Mereka terlihat memahami tugas masing-masing. Tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh antar lini. Tidak ada lagi momen ketika tim kehilangan struktur secara tiba-tiba. Semuanya terasa lebih sinkron. Dan itulah ciri khas tim yang dilatih oleh John Hetman. Pelatih yang sebelumnya sukses mengangkat level sepak bola Kanada hingga mampu tampil di Piala Dunia 2022. Yang membuat kemenangan atas Mozambik terasa spesial adalah karena kemenangan ini datang melalui permainan yang meyakinkan. Bukan menang karena keberuntungan, bukan menang karena momen individu, tetapi karena Indonesia memang tampil lebih baik sebagai tim. Dan bagi Hetman, ini tentu menjadi modal yang sangat penting. Karena tujuan utama FIFA Matchday bulan ini bukan hanya mencari kemenangan, tetapi membangun identitas permainan, mencari kombinasi terbaik, dan menanamkan filosofi
yang nantinya akan dibawa menuju agenda-agenda besar berikutnya. Kalau kita melihat gambaran yang lebih luas, teman-teman, sebenarnya pesan terbesar di dua laga VMD kali ini sangat sederhana. Timnas Indonesia tidak membutuhkan revolusi besar. Pondasinya sudah ada, kualitas pemain pun sudah tersedia. Yang dibutuhkan hanyalah penyempurnaan saja. Polesan kecil membuat seluruh potensi besar bisa keluar secara maksimal. Dan sejauh ini, John Hetman terlihat sedang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Sedikit demi sedikit, pertandingan demi pertandingan, sampai akhirnya kita mulai melihat wajah baru timnas Indonesia yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih siap bersaing melawan siapapun. Jadi teman-teman, kemenangan meyakinkan atas Mozambik bukan hanya soal 3 poin di FIFA Matchday atau sekedar laga uji coba. Ini adalah bukti bahwa timnas Indonesia sudah bergerak ke arah yang benar. Bukti bahwa skuad Garuda memiliki pondasi yang kuat, dan bukti bahwa dengan polesan yang tepat dari John Hetman, mimpi besar menuju level Asia yang lebih tinggi, bahkan Piala Dunia 2030 bukan lagi sekedar angan-angan. Gimana menurut kalian Garuda fans? Seberapa jauh John Hetman bisa membawa kualitas itu berkembang dalam 4 tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.